Masih di lanjutan bab 5. Prinsip yang termasuk dalam pernyataan-pernyataan di atas dapat diperluas. Sudah dikenal luas bahwa karakter yang khusus lebih bervariasi daripada karakter yang umum. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud akan diberikan contoh sederhana. Jika beberapa spesies dalam genus besar tanaman memiliki bunga biru dan beberapa memiliki bunga merah, maka warna tersebut hanyalah karakter khusus, dan tak seorang pun akan terkejut melihat salah satu spesies biru bervariasi menjadi merah atau sebaliknya. Tetapi jika semua spesies memiliki bunga biru, maka warna ini akan menjadi karakter umum, dan variasi akan menjadi keadaan yang agak luar biasa. Saya telah memilih contoh ini karena penjelasan yang diberikan oleh sebagian besar naturalis tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, yaitu bahwa karakter khusus lebih bervariasi daripada karakter umum, karena karakter khusus diambil dari bagian-bagian yang kurang penting dari segi fisiologis daripada karakter umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan genus-genus. Saya percaya penjelasan ini sebagian adalah benar, meskipun hanya secara tidak langsung. Tetapi saya akan kembali kepada masalah ini dalam bab tentang klasifikasi. Agak berlebihan untuk mengemukakan bukti yang mendukung pernyataan di atas, bahwa karakter khusus lebih bervariasi daripada karakter umum. Tapi saya telah berulang kali melihat dalam karya-karya tentang sejarah alam, bahwa ketika seorang penulis telah menyatakan keheranan bahwa beberapa organ atau bagian penting yang biasanya sangat konstan di seluruh kelompok besar spesies yang berbeda jauh dari spesies lain yang serumpun dan bersifat variabel pada individu-individu dari beberapa spesies yang sama. Fakta ini menunjukkan bahwa karakter yang biasanya bernilai umum ini ketika turun nilainya dan menjadi hanya bernilai khusus akan sering menjadi variabel, meskipun arti pentingnya dari segi fisiologis mungkin tetap sama. Sesuatu dari jenis yang sama bisa mengalami monstrositas, setidaknya IS. Geoffroy Saint-Hilaire menegaskan tanpa ragu bahwa semakin berbeda suatu organ biasanya dalam spesies yang berbeda dari kelompok yang sama, semakin mudah terjadi penyimpangan atau anomali pada individu. Mengenai pandangan umum dari masing-masing spesies yang diciptakan secara independen, mengapa bagian dari struktur tubuh itu yang berbeda dari bagian yang sama pada spesies lain yang diciptakan secara independen dari genus yang sama, lebih bervariasi daripada bagian-bagian yang serupa pada beberapa spesies? Saya tidak melihat ada penjelasan yang dapat diberikan, tapi dengan pandangan bahwa spesies hanyalah varietas yang mempunyai menonjol dan tetap, kita bisa berharap untuk menemukan spesies-spesies yang masih terus bervariasi di bagian-bagian struktur yang sudah bervariasi dalam jangka waktu belum lama, dan dengan demikian menjadi berbeda. Atau dengan cara lain, hal-hal yang di dalam semua spesies dari suatu genus mirip satu sama lain dan di mana semua spesies berbeda dari spesies-spesies dari beberapa genus lainnya disebut karakter umum, dan karakter ini biasanya disebabkan oleh warisan dari nenek moyang yang sama. Untuk itu jarang dapat terjadi seleksi alam memodifikasi beberapa spesies yang berbeda, yang sedikit banyak telah menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berbeda dengan cara yang persis sama, dan karena apa yang disebut karakter umum ini telah diwariskan sejak periode sangat lama, yaitu dalam periode ketika spesies pertama mulai bercabang dari nenek moyang bersama mereka, dan kemudian tidak bervariasi atau tidak berbeda dalam tingkat apapun atau hanya berbeda sedikit saja, sehingga tidak mungkin kalau mereka bervariasi pada waktu sekarang. Di sisi lain, hal-hal di mana spesies berbeda dari spesies lain dari genus yang sama yang disebut karakter khusus, dan karena karakter khusus ini telah bervariasi dan menjadi berbeda dalam periode ketika spesies bercabang dari nenek moyang yang sama, maka besar kemungkinan mereka masih sering bervariasi dalam satu hal, setidaknya lebih bervariasi daripada bagian-bagian dari organisasi yang tetap konstan untuk waktu yang sangat lama. Dalam hubungannya dengan pokok bahasan ini, saya hanya akan menampilkan dua pernyataan lain. Saya pikir itu akan diterima tanpa saya menjelaskan dengan sangat terperinci bahwa karakter kelamin sekunder sangat bervariasi.
Saya pikir juga akan diakui bahwa spesies dari kelompok yang sama akan sangat berbeda satu sama lain secara lebih luas dalam karakter kelamin sekundernya daripada di bagian lain dari organisasi mereka. Misalnya, bandingkan jumlah perbedaan antara gunung Gallinaceus jantan yang karakter kelamin sekundernya sangat menonjol dengan jumlah perbedaan di antara burung betina mereka. Dan kebenaran dalil ini akan diterima. Penyebab variabilitas asli karakter kelamin sekunder tidaklah jelas, tapi kita dapat melihat mengapa karakter ini seharusnya tidak dianggap selalu konstan dan seragam sebagai bagian lain dari organisasi, karena karakter kelamin sekunder ini telah terakumulasi oleh seleksi kelamin yang cara kerjanya tidak sekaku seperti seleksi biasa karena tidak menimbulkan kematian, tetapi hanya memberikan keturunan yang lebih sedikit untuk jantan-jantan yang kurang disukai. Apapun penyebabnya, variabilitas karakter kelamin sekunder, karena karakter ini sangat bervariasi, maka seleksi seksual akan memiliki cakupan yang luas untuk berlangsung. Dan dengan demikian, mungkin berhasil memberikan kepada spesies-spesies dari kelompok yang sama sejumlah besar perbedaan dalam karakter kelamin mereka daripada di bagian lain dari struktur mereka. Ini adalah fakta yang luar biasa, bahwa perbedaan kelamin sekunder antara kedua jenis kelamin dari spesies yang sama umumnya ditampilkan di bagian yang sama dari organisasi di mana spesies yang berbeda dari genus yang sama berbeda satu sama lain. Dari fakta ini saya akan memberikan ilustrasi dalam dua kasus. Yang pertama, kebetulan berada di daftar saya, dan karena perbedaan dalam kasus ini bersifat sangat tidak biasa, maka hubungan ini hampir tidak mungkin hanya kebetulan saja. Persendian yang sejumlah sama pada tarsi atau pergelangan kaki biasanya adalah karakter umum untuk kelompok yang sangat besar dari kumbang. Tetapi pada Engidae, seperti yang telah dikatakan Westwood, jumlah tersebut bisa bervariasi, dan jumlah itu juga berbeda pada dua jenis kelamin dari spesies yang sama. Lagi pada Fossorial Hymenoptera, susunan saraf pada sayap adalah karakter yang paling penting karena untuk kelompok besar, tetapi pada genus-genus tertentu susunan saraf itu berbeda pada spesies yang berbeda, dan juga pada dua jenis kelamin dari spesies yang sama. Hubungan ini memiliki arti yang jelas tentang pandangan saya. Saya melihat semua spesies dari genus yang sama pasti memiliki sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang yang sama, seperti memiliki dua jenis kelamin dari satu spesies apa saja. Akibatnya, bagian mana saja dari struktur nenek moyang yang sama atau keturunan-keturunan yang paling awal menjadi bervariasi, dan variasi dari bagian ini sangat mungkin dimanfaatkan oleh seleksi alam dan seleksi kelamin agar menyesuaikan beberapa spesies ke beberapa tempat mereka dalam ekonomi alam, dan juga agar sesuai dengan dua jenis kelamin dari spesies yang sama satu sama lain, atau agar menjadikan jenis jantan yang bisa berjuang melawan jantan lain untuk memperebutkan betina. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa variabilitas dari karakter khusus atau karakter yang membedakan spesies yang satu dari spesies yang lain adalah lebih besar daripada karakter umum atau karakter yang dimiliki semua spesies. Bahwa variabilitas yang sering bersifat ekstrim dari setiap bagian apapun yang dikembangkan dalam spesies secara lebih luar biasa dibandingkan bagian yang sama pada spesies serumpunnya, dan kecilnya variabilitas pada suatu bagian meskipun pertumbuhannya luar biasa berlaku umum untuk seluruh kelompok spesies. Bahwa terdapat variabilitas yang besar dari karakter kelamin sekunder dan adanya perbedaan besar dari karakter yang sama antara spesies-spesies serumpun, bahwa perbedaan kelamin sekunder dan perbedaan khusus biasa pada umumnya ditampilkan di bagian yang sama dari organisasi. Itu semua merupakan prinsip yang saling berhubungan erat. Semua itu terutama disebabkan oleh spesies dari kelompok yang sama telah diturunkan dari nenek moyang yang sama, dan darinya spesies telah mewarisi banyak kesamaan pada bagian-bagian yang baru-baru ini, dan sebagian besar bervariasi lebih banyak dan tampaknya mungkin akan terus bervariasi daripada bagian-bagian yang telah lama mewarisi dan belum bervariasi, sampai seleksi alam yang kurang lebih sempurna sesuai dengan interval waktu dan dapat menguasai kecenderungan untuk berbalik kembali dan melanjutkan variabilitasnya sampai pada seleksi kelamin yang tidak sekaku dari seleksi biasa.
dan sampai pada variasi pada bagian-bagian yang sama yang telah dikumpulkan oleh seleksi alam dan seleksi kelamin. Dan dengan demikian telah beradaptasi untuk tujuan kelamin sekunder dan untuk tujuan khusus biasa. Spesies yang berbeda menghasilkan variasi yang serupa, dan varietas dari suatu spesies yang memperoleh beberapa karakter dari suatu spesies yang serumpun atau berbalik ke beberapa karakter nenek moyang yang dulu. Pernyataan ini akan paling mudah dipahami dengan melihat ras peliharaan kita. Keturunan yang paling berbeda dari merpati di daerah yang terpisah-pisah jauh mempunyai subvarietas dengan bulu-bulu terbalik di kepala dan bulu kaki, yaitu karakter yang tidak dimiliki oleh merpati karang yang asli. Maka ini adalah variasi yang serupa pada 2 atau lebih ras yang berbeda. Seringkali kehadiran 14 atau bahkan 16 helai bulu ekor pada merpati gondok atau puter dapat dianggap sebagai variasi yang mewakili struktur normal ras lain, yaitu merpati ekor kipas. Saya menganggap tidak ada yang akan meragukan bahwa semua variasi serupa semacam itu disebabkan oleh beberapa ras merpati yang telah mewarisi bentuk yang sama dari induk yang sama dan mempunyai kecenderungan untuk bervariasi ketika terkena pengaruh hal-hal yang sama yang tidak diketahui. Di dunia sayuran, kita memiliki kasus variasi serupa pada batang yang membesar atau yang biasa disebut akar, seperti pada lobak Swedia dan rutabaga, yaitu tanaman yang oleh beberapa ahli botani digolongkan sebagai varietas yang dihasilkan oleh budidaya dari induk yang sama. Jika tidak demikian, maka kasusnya kemudian akan menjadi salah satu variasi serupa pada 2 spesies yang dikatakan berbeda, dan tanaman ketiga dapat ditambahkan, yaitu lobak biasa. Menurut pandangan umum, setiap spesies diciptakan secara independen. Kita harus menghubungkan kesamaan ini pada membesarnya batang pada 3 tanaman tersebut, bukan pada vera causa atau sebab sejati, komunitas keturunan, dan kecenderungan konsekuen untuk bervariasi dalam cara yang sama, tetapi untuk 3 tindakan penciptaan yang terpisah namun terkait erat. Namun pada burung merpati kita memiliki kasus lain, yaitu penampilan burung yang sekali muncul kembali pada semua keturunan burung slaty blue dengan 2 garis hitam pada sayap, putih pantat, sebuah garis di ujung ekor dengan bulu-bulu luar berpinggiran putih dekat anus. Karena semua tanda-tanda ini merupakan ciri khas dari induk merpati karang, saya menganggap tidak ada yang akan meragukan bahwa ini adalah kasus reversi dan bukan kasus variasi serupa baru yang muncul dalam beberapa keturunan. Saya pikir kita boleh yakin pada kesimpulan ini karena seperti yang telah kita lihat, tanda-tanda berwarna semacam itu sangat cenderung muncul pada keturunan hasil persilangan dari 2 jenis yang berbeda dan berbeda warna. Dan dalam hal ini tidak ada kondisi eksternal kehidupan yang menyebabkan munculnya kembali slaty blue. Dengan beberapa tanda itu di luar pengaruh tindakan kawin silang menurut hukum warisan saja. Tidak diragukan lagi, itu adalah fakta yang sangat mengejutkan bahwa karakter ini harus muncul kembali setelah dianggap hilang oleh banyak orang. Mungkin selama ratusan generasi, tapi ketika satu jenis telah disilangkan hanya sekali dengan jenis lainnya, keturunannya kadang-kadang menunjukkan kecenderungan untuk kembali ke karakter jenis asing itu selama banyak generasi. Beberapa orang mengatakan selama belasan atau bahkan puluhan generasi. Setelah 12 generasi perbandingan darah, kita menggunakan istilah umum demikian. Salah satu nenek moyang hanya 1 berbanding 2048. Namun seperti yang kita lihat, orang umumnya percaya bahwa kecenderungan untuk kembali lagi ditahan oleh sisa-sisa sangat sedikit darah asing. Pada jenis yang belum disilangkan, tapi kedua induknya telah kehilangan beberapa karakter yang dimiliki nenek moyang mereka. Terdapat kecenderungan, apakah kuat atau lemah, untuk memproduksi karakter yang sudah hilang, itu seperti yang sebelumnya sudah disebutkan. Mungkin untuk semua yang kita lihat sebagai kebalikannya, diturunkan kepada sejumlah generasi. Ketika suatu karakter yang telah hilang pada suatu jenis muncul kembali setelah beberapa generasi, hipotesis yang paling mungkin adalah bukan karena keturunan tiba-tiba saja mirip dengan nenek moyang yang telah menghilang selama ratusan generasi, tetapi karena dalam setiap generasi secara berturut-turut telah terjadi kecenderungan untuk memproduksi karakter tersebut, yang pada akhirnya di bawah kondisi menguntungkan yang tidak diketahui dapat berkembang. Misalnya, besar kemungkinan dalam setiap generasi dari burung
barb pigeon yang paling jarang menghasilkan burung warna biru dan atau bergaris hitam, telah terjadi kecenderungan di setiap generasi untuk mendapatkan kembali warna itu. Padahal ini hanya bersifat hipotesis, tetapi bisa didukung oleh beberapa fakta, dan saya tidak melihat ketidakmungkinan yang lebih abstrak dalam kecenderungan untuk menghasilkan karakter apapun yang diwariskan untuk banyak generasi daripada di organ-organ yang tidak berguna atau rudimenter atau tidak lengkap, seperti yang kita semua tahu adalah diwariskan. Memang kita kadang-kadang mengamati kecenderungan untuk menghasilkan rudimen yang diwariskan. Misalnya pada Snapdragon biasa atau Antirrhinum yang mempunyai dasar untuk 5 benang sari yang sering muncul, sehingga tanaman ini memiliki kecenderungan turun-temurun untuk memproduksinya. Sesuai teori saya, karena semua spesies dari genus yang sama seharusnya telah diturunkan dari induk yang sama, mungkin diharapkan bahwa mereka kadang-kadang akan bervariasi dengan cara yang serupa, sehingga sebuah varietas dari sebuah spesies akan menyerupai dalam beberapa karakternya dengan spesies lain. Spesies lain ini dalam pandangan saya hanyalah varietas yang menonjol dan permanen, tapi karakter-karakter yang diperoleh mungkin tidak terlalu penting, sebab pemeliharaan semua karakter penting akan diatur oleh seleksi alam, sesuai dengan kebiasaan beragam spesies, dan tidak akan diserahkan kepada tindakan bersama dari kondisi kehidupan dari pewarisan struktur yang sama. Mungkin lebih diharapkan bahwa spesies dari genus yang sama kadang-kadang akan menunjukkan reversi ke karakter leluhur yang telah hilang. Namun demikian, karena kita tidak pernah tahu persis karakter dari nenek moyang dari kelompok, kita tidak bisa membedakan kedua kasus. Jika misalnya kita tidak tahu apakah induk merpati karang tidak memiliki kaki yang berbulu atau kepalanya bermahkota, maka kita tidak bisa mengatakan apakah karakter ini pada jenis peliharaan kita adalah reversi atau hanya variasi yang analog. Tapi kita dapat menduga bahwa warna biru tadi adalah kasus reversi dari jumlah tanda-tanda yang berkorelasi dengan warna biru, dan tidak mungkin semua muncul bersama-sama dari variasi sederhana. Lebih khususnya lagi, kita dapat menduga dari warna biru dan tanda yang sering muncul ketika keturunan yang berbeda dari warna yang berlainan disilangkan. Oleh karena itu, meskipun di alam bebas umumnya masih sangat sulit dipastikan kasus-kasus mana yang reversi ke karakter zaman dahulu, dan manakah yang kasus-kasus variasi baru tapi analog. Namun menurut teori saya, kita kadang-kadang harus menemukan keturunan bervariasi dari spesies yang mendapatkan karakter, atau baik dari versi atau dari variasi analog, yang sudah ada pada beberapa anggota lain dari kelompok yang sama, dan tidak diragukan lagi inilah yang terjadi di alam. Sebagian besar kesulitan dalam mengenali spesies mana yang sudah bervariasi dalam karya-karya sistematis kami dikarenakan adanya varietas yang meniru seolah-olah merupakan spesies lain dari genus yang sama. Sebuah katalog yang cukup panjang juga diberikan tentang bentuk peralihan antara dua bentuk lain yang juga masih meragukan apakah harus digolongkan sebagai varietas atau spesies, dan kecuali semua bentuk tersebut dianggap spesies independen. Ini menunjukkan bahwa satu bentuk yang sudah bervariasi mengambil beberapa karakter dari yang lain sehingga dapat menghasilkan bentuk peralihan. Namun bukti terbaik adalah yang diberikan oleh bagian atau organ yang bersifat penting dan seragam, namun kadang-kadang bervariasi sehingga dapat memperoleh dalam tingkat tertentu karakter bagian atau organ yang sama dalam spesies yang serumpun. Saya telah mengumpulkan daftar panjang kasus tersebut, tapi di sini seperti sebelumnya saya tidak beruntung karena tidak dapat memberikannya. Saya hanya dapat mengulangi bahwa kasus-kasus tersebut benar-benar terjadi, dan bagi saya itu sangat luar biasa. Namun demikian, saya akan memberikan satu kasus yang aneh dan kompleks yang tidak mempengaruhi karakter apapun yang penting, tetapi terjadi pada beberapa spesies dari genus yang sama, sebagian dari pemeliharaan dan sebagian di alam bebas. Ini adalah kasus yang hampir pasti merupakan kasus reversi. Keledai tidak jarang memiliki garis-garis melintang yang tampak amat jelas di kaki-kakinya. Seperti pada kaki zebra, garis-garis melintang itu juga tampak jelas pada kaki anak-anaknya. Dan dari penyelidikan yang saya buat, saya percaya ini benar. Ini juga telah menegaskan bahwa garis di bahu masing-masing kadang-kadang ganda. Garis di bahu ini tentu sangat bervariasi dalam panjang dan pola garisnya. Seekor keledai putih tetapi bukan albino dikatakan tidak mempunyai garis di tulang belakang atau di bahu. Dan garis-garis ini kadang-kadang sangat kabur atau betul-betul hilang sama sekali pada keledai
yang berwarna gelap. Keledai kaulan di Pallas dikatakan mempunyai garis ganda di bahu. Sedangkan Hemionus tidak memiliki garis di bahu. Tetapi bekas garis-garis itu seperti yang dinyatakan oleh Mr. Bleed dan lain-lain kadang-kadang muncul. Dan saya telah diberitahu oleh Kolonel Paul bahwa anak keledai spesies ini umumnya bergaris pada kaki dan samar-samar di bahu. Keledai quagga meskipun begitu jelas garis-garisnya seperti zebra di seluruh tubuh, tapi tanpa garis di kaki. Namun Dr. Gray sudah melihat satu spesimen dengan garis-garis tegas seperti zebra pada sendi kaki di belakangnya. Sehubungan dengan kuda, saya telah mengumpulkan kasus-kasus di Inggris mengenai garis-garis punggung pada kuda-kuda keturunan paling berbeda dan dari semua warna. Garis-garis melintang di kaki sering tampak pada kuda-kuda coklat keabu-abuan, warna tikus coklat keabu-abuan, dan dalam satu kasus pada seekor kuda berwarna coklat kemerahan. Garis bahu yang samar kadang-kadang dapat dilihat pada kuda-kuda coklat keabu-abuan, dan saya telah melihat jejaknya pada kuda yang berwarna coklat kemerahan. Anak laki saya melakukan pemeriksaan yang cermat dan membuat sketsa untuk saya dari kuda Belgia penarik kereta berwarna coklat keabu-abuan yang mempunyai garis ganda pada setiap bahu dan garis-garis kaki. Dan seorang yang sangat saya percaya telah memeriksa untuk saya kuda poni Wales berwarna coklat keabu-abuan dengan 3 garis paralel pendek pada setiap bahunya. Di bagian barat Laut India, ras kuda Kathiawar umumnya bergaris-garis. Seperti yang saya dengar dari Kolonel Paul meneliti ras ini bagi pemerintah India. Kuda tanpa garis-garis tidak dianggap sebagai ras murni. Punggungnya selalu bergaris-garis, kaki biasanya bergaris-garis, dan garis-garis pada bahu kadang-kadang 2 dan kadang-kadang 3 adalah umum, sementara di sisi wajahnya kadang-kadang bergaris-garis. Garis-garis ini kelihatan paling jelas pada anak-anak kuda dan kadang-kadang menghilang pada kuda tua. Kolonel Paul telah melihat anak-anak kuda Kathiawar berwarna coklat keabu-abuan dan coklat kemerahan bergaris ketika baru dilahirkan. Saya juga punya alasan untuk menduga berdasarkan informasi yang diberikan kepada saya oleh Mr. W. Edwards bahwa pada balap kuda Inggris, garis-garis punggung tersebut biasanya lebih tampak jelas pada anak kuda dibandingkan pada kuda dewasa. Tanpa masuk pada rincian lebih lanjut di sini, saya bisa menyatakan bahwa saya telah mengumpulkan kasus-kasus tentang garis-garis kaki dan bahu pada kuda dari berbagai ras yang sangat berbeda. Di berbagai negara, mulai dari Inggris sampai ke Cina bagian timur, dan dari Norwegia di utara ke Kepulauan Melayu di selatan. Di semua bagian dunia, garis-garis ini paling sering terdapat pada kuda coklat keabu-abuan, pada kuda warna tikus coklat keabu-abuan, dan istilah coklat keabu-abuan atau dun. Berbagai macam warna bisa disertakan, mulai dari salah satu di antara coklat dan hitam sepanjang yang mendekati warna krem. Saya tahu bahwa Kolonel Hamilton Smith yang telah menulis tentang hal ini percaya bahwa beberapa keturunan kuda telah diturunkan dari beberapa spesies ahli, yang salah satunya adalah kuda coklat keabu-abuan bergaris, dan bahwa penampilan yang dijelaskan di atas semuanya karena adanya jenis kuda coklat keabu-abuan di masa kuno yang dikawinkan silang. Tapi saya sama sekali tidak puas dengan teori ini dan tidak ingin menerapkannya kepada keturunan yang sangat berbeda seperti kuda Belgia penarik kereta yang berbadan besar, kuda poni Wales, kuda tunggangan berkaki pendek, kuda balap Kathiawar yang ramping, dan lain-lain yang menghuni tempat-tempat yang sangat berjauh di dunia. Sekarang mari kita beralih kepada dampak penyilangan beberapa spesies dari genus kuda. Rowling menegaskan bahwa bagal biasa atau common mole yang merupakan hasil persilangan dari keledai dan kuda cenderung memiliki garis-garis di kakinya. Saya pernah melihat seekor bagal dengan kakinya yang begitu banyak garisnya sehingga siapa yang melihatnya pada awalnya akan berpikir bahwa itu adalah pasti keturunan dari zebra. Dan Mr. W.C. Martin dalam tulisannya yang mengagumkan tentang kuda telah memberikan sebuah gambaran yang sama mengenai bagal itu. Dalam 4 gambar berwarna yang saya lihat, blasteran antara keledai dan zebra, kakinya mempunyai garis-garis yang jauh lebih jelas daripada bagian tubuhnya yang lain.
dan salah satu dari mereka memiliki garis ganda di bahu. Blasteran yang terkenal milik Lord Moreton adalah hasil persilangan dari seekor kuda betina berwarna coklat kemerahan dengan kuaga jantan, dan bahkan keturunan murni berikutnya yang dihasilkan dari kuda betina yang sama dengan kuda Arab hitam jantan ternyata memiliki garis-garis yang jauh lebih jelas di kaki bahkan daripada kuaga murni. Terakhir, dan ini merupakan kasus yang paling luar biasa yang lain, ada blasteran yang digambarkan oleh Dr. Gray, dan dia memberitahu saya bahwa dia tahu tentang adanya kasus kedua. Hasil persilangan dari keledai dengan Hemionus, meskipun keledai jarang memiliki garis-garis pada kaki dan Hemionus tidak memilikinya sama sekali dan bahkan tidak mempunyai garis bahu, namun blasterannya ini memiliki garis-garis di semua tempat kakinya dan memiliki 3 garis bahu yang pendek yang mirip dengan kuda Ponyville yang coklat keabu-abuan dan bahkan memiliki beberapa garis zebra yang pada sisi wajahnya. Sehubungan dengan fakta terakhir ini, saya sangat yakin bahwa garis warna muncul dari apa yang biasa disebut kebetulan dan semata-mata karena munculnya garis-garis wajah pada blasteran dari keledai dan Hemionus inilah yang terdorong untuk bertanya kepada Kolonel Paul, apakah garis-garis wajah seperti itu pernah terdapat pada jenis kuda Catawar yang bergaris-garis sangat jelas. Dan seperti yang telah kita lihat, dijawab memang benar. Sekarang apa yang akan kita katakan terhadap beberapa fakta ini? Kita melihat beberapa spesies yang sangat berbeda dari genus kuda yang dengan variasi sederhana kemudian mempunyai garis-garis di kaki seperti zebra atau beberapa di bahu seperti keledai. Pada kuda kita melihat kecenderungan ini begitu kuat bila warna coklat keabu-abuan muncul, warna yang mendekati warna umum spesies lain dari genus itu. Munculnya garis-garis itu tidak disertai dengan perubahan bentuk atau perubahan karakter baru lainnya. Kita melihat kecenderungan untuk menjadi garis-garis paling kuat ditampilkan pada blasteran dari beberapa spesies yang paling berbeda. Sekarang perhatikan kasus beberapa jenis burung merpati. Mereka adalah keturunan dari merpati, termasuk 2 atau 3 subspesies atau ras geografis, berwarna kebiruan dan garis-garis tertentu dan tanda-tanda lainnya. Dan ketika suatu jenis keturunan mengalami variasi sederhana, maka warna kebiru-biruan, garis-garis, dan tanda-tanda lainnya selalu muncul kembali, tetapi tanpa perubahan lain dari bentuk atau karakter. Ketika jenis keturunan tertua dan paling asli dari berbagai warna disilangkan, kita melihat kecenderungan yang kuat untuk warna biru dan garis-garis dan tanda-tanda lain untuk muncul kembali pada hasil persilangan. Setelah menyatakan bahwa hipotesis yang paling mungkin untuk menjelaskan munculnya kembali karakter yang sangat kuno adalah bahwa ada kecenderungan pada yang muda dari setiap generasi berturut-turut untuk menghasilkan karakter lama yang hilang. Dan kecenderungan ini kadang-kadang muncul lagi karena penyebab yang tidak diketahui. Dan kita baru saja melihat bahwa pada beberapa spesies dari genus kuda, garis-garis muncul lebih jelas atau lebih umum pada yang muda daripada yang tua. Ingatlah juga mengenai keturunan merpati. Beberapa di antaranya telah menurunkan jenis yang murni selama berabad-abad, sehingga disebut spesies, dan betapa persis paralelnya dengan kasus spesies dari genus kuda. Bagi saya sendiri, saya berani dengan penuh keyakinan untuk melihat kembali pada ribuan generasi. Dan saya melihat bahwa hewan-hewan bergaris seperti zebra, tapi mungkin punya struktur sangat berbeda, sebagai induk yang sama dari kuda peliharaan kita, entah itu memang benar atau tidak diturunkan dari salah satu lebih jenis liar dari keledai, Hemionus, kuaga, dan zebra. Saya kira orang yang percaya bahwa setiap spesies kuda diciptakan secara independen akan menegaskan kalau setiap spesies telah diciptakan dengan kecenderungan untuk bervariasi, baik di alam maupun dalam pemeliharaan dengan cara tertentu sehingga sering menjadi garis-garis seperti spesies lain dari genus tersebut, dan bahwa masing-masing telah diciptakan dengan kecenderungan yang kuat bila disilangkan dengan spesies yang mendiami tempat yang jauh di dunia ini untuk menghasilkan blasteran yang menyerupai garis-garis yang bukan dari induk mereka sendiri tetapi dari spesies lain dari genus itu. Dengan mengakui pandangan ini, menurut saya sama dengan menolak yang nyata untuk yang tidak nyata, atau setidaknya untuk penyebab yang diketahui. Itu membuat karya-karya Tuhan menjadi ejekan belaka dan penipuan belaka. Saya hampir saja percaya kepada para kosmogonis di masa lalu yang bodoh bahwa fosil kerang tidak pernah hidup, tapi telah diciptakan dari batu untuk meniru kerang-kerang yang sekarang tinggal di pantai. Ringkasan.
Ketidaktahuan kita tentang hukum variasi sangat besar. Kita tidak bisa berpura-pura dalam satu kasus dari 100 untuk menetapkan alasan mengapa bagian ini atau itu berbeda, lebih atau kurang dari bagian yang sama pada induknya. Tapi setiap kali kita memiliki sarana untuk melembagakan perbandingan, hukum yang sama tampaknya telah bertindak dalam memproduksi perbedaan kecil antara varietas dari spesies yang sama dan perbedaan besar antara spesies dari genus yang sama. Kondisi eksternal kehidupan seperti iklim dan makanan dan lain-lain tampaknya telah mendorong pada sedikit modifikasi. Kebiasaan dalam menghasilkan kelainan bentuk dan penggunaan organ dalam memperkuat organ itu dan tidak adanya penggunaan yang melemahkan dan mengurangi organ tampaknya memiliki dampak yang kuat. Bagian-bagian yang homolog cenderung bervariasi dengan cara yang sama dan bagian homolog cenderung menyatu. Modifikasi di bagian yang keras dan bagian eksternal kadang-kadang mempengaruhi bagian-bagian lembut dan internal. Ketika salah satu bagian tubuh berkembang membesar, mungkin bagian itu cenderung untuk menarik makanan dari bagian-bagian di sebelahnya. Dan setiap bagian dari individu yang dapat diselamatkan tanpa merugikan individu akan dipertahankan. Perubahan struktur pada usia dini umumnya akan mempengaruhi bagian-bagian yang berkembang berikutnya, dan ada sangat banyak korelasi pertumbuhan lainnya. Sifat yang kita benar-benar tidak mampu memahami beberapa bagian variasi di dalam jumlah dan struktur yang mungkin muncul dari bagian-bagian yang karena tidak memiliki spesialisasi yang kuat untuk fungsi tertentu, memiliki modifikasi bagian-bagian itu tidak diperiksa ketat oleh seleksi alam. Hal ini mungkin juga dikarenakan penyebab yang sama, bahwa makhluk hidup yang rendah dalam skala alam lebih bervariasi daripada mereka yang memiliki seluruh organisasi mereka dengan lebih khusus dan lebih tinggi dalam skala alam. Organ-organ rudimenter karena tidak berguna dan diabaikan oleh seleksi alam dan karenanya menjadi bervariabel. Karakter yang khusus adalah karakter yang telah mulai berbeda sejak beberapa spesies dari genus yang sama bercabang dari induk yang sama, menjadi lebih bervariasi dalam karakter umum atau karakter yang telah lama diwariskan dan tidak berbeda sejak periode awal itu. Dalam pernyataan ini kita telah merujuk ke bagian khusus atau organ yang masih bervariasi. Karena mereka bervariasi baru-baru ini saja dan dengan demikian mereka berbeda. Tetapi kita juga telah melihat dalam bab kedua bahwa prinsip yang sama berlaku untuk seluruh individu. Karena di suatu daerah telah ditemukan banyak spesies dari sebuah genus yang mana ada banyak variasi dan perbedaan sebelumnya, atau di mana penghasil bentuk-bentuk baru yang khusus telah secara aktif bekerja. Dan rata-rata kita sekarang menemukan sebagian varietas atau spesies baru jadi. Karakter kelamin sekunder sangat bervariasi dan karakter seperti itu sangat berbeda pada spesies-spesies dari kelompok yang sama. Variabilitas di bagian yang sama dari organisasi secara umum telah mengambil keuntungan dalam memberikan perbedaan kelamin sekunder untuk jenis kelamin dari spesies yang sama dan perbedaan khusus untuk beberapa spesies dari genus yang sama. Setiap bagian atau organ yang tumbuh dengan ukuran luar biasa atau dengan cara yang luar biasa dibandingkan dengan bagian dari organ yang sama pada spesies mana serumpun, pasti telah melalui banyak sekali modifikasi sejak genus itu muncul, dan dengan demikian kita dapat memahami mengapa masih sering bervariasi dalam tingkat yang jauh lebih tinggi daripada bagian-bagian lain, sebab variasi adalah proses yang panjang dan lambat, dan seleksi alam dan kasus-kasus tersebut belum punya waktu untuk mengatasi kecenderungan untuk variabilitas lebih lanjut dan untuk berbalik ke keadaan yang kurang termodifikasi. Tapi ketika suatu spesies dengan organ yang berkembang luar biasa telah menjadi induk dari banyak keturunan termodifikasi, yang dalam pandangan saya pastilah merupakan proses yang sangat lambat, membutuhkan selang waktu yang sangat panjang. Dalam hal ini, seleksi alam mungkin telah berhasil memberikan karakter tetap pada organ dengan cara yang sama luar biasanya dengan cara organ itu berkembang. Spesies yang mewarisi susunan yang sama dan induk yang sama dan terkena pengaruh secara alami akan cenderung untuk menyajikan variasi analog, dan spesies yang sama kadang-kadang kembali ke beberapa karakter dari nenek moyang kuno mereka. Meskipun modifikasi baru dan penting mungkin tidak muncul pada reversi dan variasi analog, tapi modifikasi tersebut akan menambah keragaman alam yang indah dan harmonis. Apapun penyebabnya, setiap perbedaan kecil antara anak dan induknya dan penyebab masing-masing harus ada. Itu adalah akumulasi yang stabil
dari perbedaan tersebut melalui seleksi alam. Ketika bermanfaat bagi individu, yang menimbulkan semua modifikasi yang lebih penting dari struktur yang membuat makhluk yang tak terhitung banyaknya di muka bumi ini harus berjuang melawan satu sama lain, dan yang terbaik dalam beradaptasi yang bertahan hidup.